Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui penjualan senjata massal baru ke Israel. Amerika menyebut bahwa upaya itu sejalan dengan perjanjian gencatan senjata antara Israel Hizbollah. Mengutip Al-Mayadin pada 28 November, hal itu menurut laporan dari Financial Times beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, sumber utama itu melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan persetujuan awal terkhusus untuk penjualan senjata senilai 680 juta US dollar kepada rezim Israel. Disebut sebagai sebuah langkah yang disoroti oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai faktor dalam mendukung gencatan senjata yang didukung Amerika baru-baru ini dengan Hizbollah. Kabarnya persetujuan Amerika Serikat atas penjualan senjata tersebut sejalan dengan perjanjian gencatan senjata terbaru yang disetujui Netanyahu. Pengiriman senjata presisi canggih ini mencakup perlengkapan Joint Direct Attack Munition atau JDIM dan bom berdiameter kecil. Perlu diketahui saja kesepakatan ini menambah daftar paket dan perlindungan diplomatik yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberikan Amerika Serikat kepada rezim genosida tersebut. Hizbollah mengklaim kemenangan atas mundurnya pasukan Israel dari medan tempur Lebanon. Satu di antara contoh kemenangan yang diklaim Hizbollah adalah rakyat Lebanon bisa kembali pulang ke rumah masing-masing dengan aman. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu diutarakan Hizbollah dalam pernyataannya Rabu 27 November 2024. Hizbollah menegaskan bahwa kemenangan ini datang dari Tuhan. Kemenangan dengan kembalinya ribuan pengungsi ke kota dan desa mereka, terutama di Lebanon Selatan. Sembari menekankan bahwa Hizbollah akan tetap siap menghadapi ambisi dan serangan Israel, di mana kedua mata akan terus mengikuti pergerakan musuh dan penarikan pasukan musuh keluar perbatasan. Perlu diketahui saja tentara Lebanon pada Kamis 28 November juga mengumumkan bahwa mereka telah mulai memindahkan unit militer ke jalur Litani Selatan. Tujuannya untuk mulai memperkuat penempatannya di jalur tersebut melalui koordinasi dengan pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL. Irak berjanji akan bahas serius tentang serangan-serangan selanjutnya ke medan Israel, menekankan bahwa gempuran Irak ke jantung Tel Aviv akan terus berlanjut walaupun gencatan senjata sedang berlaku antara Hizbollah dengan Israel. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu menurut pernyataan dari Hashim Al-Kindi dan Kataib Hizbollah Irak pada Rabu 27 November 2024. Lebih tepatnya, Kataib Hizbollah Irak menganggap perjanjian di Lebanon sebagai wujud simbolis pelepasan dari poros perlawanan. Selain itu, Kataib Hizbollah menyatakan dalam pernyataannya bahwa pihaknya berjanji untuk terus mendukung Gaza. Bahkan dikabarkan bahwa sebanyak 3 kelompok besar, yaitu Al-Nujaba, Syed Al-Syuhada, dan Kataib Hizbollah akan mulai membahas masalah tersebut. Sementara itu, analis politik yang dekat dengan kelompok bersenjata di Irak, Hashim Al-Kindi, berbicara tentang fakta bahwa perlawanan Irak tidak akan menghentikan serangannya walau dengan berlakunya gencatan senjata di Lebanon. Menekankan bahwa Irak siap untuk bertransformasi dari front dukungan menjadi konfrontasi. Pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam di Iran Syed Ali Khamenei dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersuara seusai gencatan senjata Hizbollah Israel berlaku pada Rabu 27 November 2024. Mengutip Al-Mayadin pada 28 November, Khamenei menggarisbawahi bahwa banjir Al-Aqsa tidak dapat dipadamkan. Khamenei menekankan bahwa entitas pendudukan Israel ditakdirkan untuk mengalami kehancuran. Sementara itu, Araghchi menekankan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpaksa menyerukan gencatan senjata tepat setelah pasukannya menderita kerugian besar di Lebanon Selatan meskipun mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Dalam unggahan lain di X, Araghchi menegaskan bahwa Hizbollah sekali lagi menghancurkan mitos tentang ketangguhan Israel, serta menekankan bahwa pasukan Israel harus menerima kekalahan di Gaza dan Lebanon juga. Iran membongkar alasan dibalik aksi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setujui gencatan senjata. Pihak Iran menyatakan bahwa Israel terlanjur menderita kerugian besar hingga mitos ketangguhan mereka diklaim kembali hancur. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di X pada 28 November 2024.
Lebih tepatnya, Arakci menyatakan bahwa Netanyahu telah memeras puluhan miliar dolar dari para pembayar pajak Amerika Serikat untuk mendanai kejahatan perangnya, sembari menikmati dukungan militer dan perlindungan politik penuh dari Amerika Serikat. Disebut oleh Arakci bahwa Netanyahu tetap dipaksa untuk memohon gencatan senjata setelah banyaknya korban di Lebanon Selatan. Ia juga menyebut bahwa Hizbullah sekali lagi menghancurkan mitos tentang Israel yang tak terkalahkan, menekankan bahwa sudah saatnya bagi Israel untuk menerima kekalahan yang baru saja di Lebanon dan akan di Gaza juga. Kepresidenan Palestina berucap siap gencatan senjata serupa dengan perjanjian di Lebanon untuk jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu diutarakan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas baru-baru ini. Lebih tepatnya, Kepresidenan Palestina berharap gencatan senjata di jalur Gaza serupa dengan perjanjian di Lebanon. Sementara di saat Israel berupaya mengembalikan pusat gravitasi serangan ke jalur Gaza, Abbas menyatakan bahwa memulihkan tahanan dari jalur Gaza adalah tujuannya saat ini. Dengan begitu, masalah tersebut seringkali membutuhkan kesepakatan dengan Hamas yang mengirimkan pesan mendesak setelah gencatan senjata di Lebanon, di mana Hamas siap untuk menyelesaikan masalah ini di jalur Gaza juga. Sementara itu, Mahmud Abbas juga menyatakan dukungan penuh Palestina terhadap stabilitas dan keamanan Lebanon, serta berharap gencatan senjata di Lebanon akan berkontribusi dalam menghentikan kekerasan dan ketidakstabilan yang dialami Palestina sebagai akibat dari kebijakan Israel yang menyebabkan ledakan besar di kawasan bersangkutan. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi memberikan ancaman terbaru pada Kamis 28 November 2024. Ancamannya adalah akan menargetkan Hizbullah jika mendekati wilayah keberadaan IDF, serta memastikan sedang mempersiapkan langkah lebih keras jika ada ancaman datang. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu diutarakan Halevi seperti yang diberitakan MTV Lebanon beberapa waktu ini. Halevi menekankan bahwa IDF sudah memahami bahwa pemerintahan Israel telah menerapkan perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Dengan begitu, Halevi melarang Hizbullah mendekati pasukan IDF di perbatasan dan desa-desa yang terletak di daerah yang telah diidentifikasi akan menjadi sasaran. Menekankan bahwa masih ada kekuatan di lapangan, pasukan darat, dan dari Komando Utara untuk memobilisasi penduduk Israel. Halevi juga menekankan bahwa masih ada pasukan di udara sepanjang waktu dan pasukan Angkatan Laut yang mengumpulkan informasi dan juga mampu menyerang di sektor barat. Ia juga mengatakan Israel akan mempersiapkan segala kemungkinan dan mengambil langkah yang lebih keras jika anggota Hizbullah menyerang mereka. Pasukan Israel disebut akan melakukan serangan habis-habisan di medan tempur jalur Gaza. Di satu sisi, perlawanan Palestina di jalur Gaza juga disebut akan melakukan perlawanan signifikan. Mengutip Tribun News pada 28 November, hal itu menurut laporan dari surat kabar Amerika Serikat Washington Post. Lebih tepatnya, sumber utama mengutip pernyataan dari Penasihat Keamanan Nasional Israel, di mana menyatakan bahwa tentara Israel akan memfokuskan agresi militer mereka di Gaza pasca pengumuman gencatan senjata di Lebanon dalam perang melawan Hizbullah. Tak sebatas memfokuskan serangan saja, namun akan berpotensial mengintensifkan kampanyenya di Gaza setelah mereka dibebaskan dari pertempuran di utara. Pasukan tentara Israel disebutnya akan mampu menangani Hamas lebih intensif dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, pada hari ke-419 perang genosida yang dilancarkan Israel di jalur Gaza, Brigade Al-Quds telah membombardir kumpulan tentara dan kendaraan militer IDF dengan mortir yang menembus pusat kamp pengungsi Jabaliyah. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menyiarkan adegan mereka menargetkan kendaraan militer Israel di poros serangan ke kota Beit Lahia sebelah utara jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.